Open satu cek, open satu cek, open ha cek cek. Cek cek low cek 6 oke clear.
Ini bro, lagi mainin medsos. Gosipnya seru banget nih. Mau share deh biar ikutan viral. Oh gitu. Awas lo, hati-hati. Media sosial itu perlu sharing sebelum share. Ingat lo ya, ada undang-undang ITE yang mengatur tentang kejahatan dunia maya. Tuntutan hukumannya cukup berat, bisa pidana penjara ataupun denda miliaran rupiah. Jika kalian ingin mengetahui seputaran hukum dunia maya, gabung saja di Fakultas Hukum UMPO. Di situ diajarkan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, termasuk hukum yang berkaitan dengan dunia maya. Ubi Societas Igius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Cek. Bagi adik-adikku yang ingin belajar ilmu hukum, mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan cara klik spmb.umpo.ac.id. Kalian lagi ngapain sih? Ini bro, lagi mainin medsos. Oke, selamat pagi sahabat Umpo ya. Selamat pagi semuanya sahabat Mas Tamaru 2020 ya. Masih bersama kita di Fakultas Hukum ya. Di sini selamat pagi semuanya. Halo. Say hello semuanya. Ya, masih semangat ya? Ya, silakan masih semangat ya semuanya. Oke. Baik, terima kasih pada saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa baru di Fakultas Hukum yang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan talkshow kita pada pagi hari ini, dan yang berada di rumah ya, selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum? Ya, sudah makan semua ya? Wah, saya lihat ini masih segar-segar semua, masih fresh di pagi hari ini. Semoga kegiatan Mas Tamaru pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, baik, langsung saja untuk selanjutnya waktu saya persilahkan sepenuhnya untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semuanya yang ada di rumah ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, salam dari Fakultas Hukum untuk semuanya di pagi hari ini. Selamat mengikuti Mas Tamaru 2020 dengan tema adaptif, kreatif, dan solutif menuju merdeka belajar. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Fakultas Hukum. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih Pak Adi telah membuka acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, ini sebelah kanan saya ini, Pak Alfa-Laju Indiantoro, SHMH. Saya hormati juga sebelah saya dosen kita dari Fakultas Hukum, Dr. Yogi Prasetyo, SHMH. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya sehingga kita dapat bertemu pada acara virtual ini, Mas Tamaru Fakultas Hukum dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Dekan Fakultas Hukum mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada 81 mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga kalian di sini kerasan sampai 4 tahun karena hari ini adalah momen Mas Tamaru Fakultas Hukum yang mendapatkan terbanyak mahasiswa. Sedikit cerita sesuai sejarah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu berdiri pada 2014, 6 tahun yang lalu. Sebenarnya Fakultas Hukum digadang-gadangkan oleh rektor yang dulu sejak 2006-2007 lah dengan PPH. 2012 mau dibuka Fakultas Hukum tetapi SDM-nya masih kurang. Di PPKN yang ada saya dengan Pak Yogi ini
Akhirnya dengan semangat Pak Yogi ini, sebelah saya ini, dengan membawa teman-temannya, akhirnya Fakultas Hukum diberikan izin untuk berdiri. Tetapi namanya bukan fakultas, masih menginduk di FKIP. Setelah itu, ini Pak Yogi ini, Dr. Yogi ini berusaha untuk mendirikan Fakultas Hukum. Dan ini termasuk sejarah dari Fakultas Hukum Pak Yogi ini. Wali kelasnya mahasiswa semester 1 ini Pak Yogi. Fakultas Hukum berdiri sendiri 2015 dengan jumlah mahasiswa 11 mahasiswa, berdiri sendiri dengan 11 mahasiswa. Itu sangat sulit sekali karena akreditasi juga masih C, butuh perbaikan akreditasi untuk meningkatkan menjadi B atau menjadi A. Kemudian tahun kemudian 2016 masih belum dapat mahasiswa juga. Mahasiswa hukum, Fakultas Hukum masih mendapat sekitar 12 mahasiswa yang masuk. Meningkat lagi tahun 2017 naik menjadi 21 mahasiswa. Tetapi sekarang tinggal 16 kalau enggak 17 mahasiswa itu. Karena mahasiswanya ada yang keluar, ada yang enggak kuat dan lain sebagainya. Angkatan tahun 2018 mulai naik mahasiswanya, tetapi banyak yang merotol juga karena beberapa hal. Kemudian 2019 kita mendapatkan 35 mahasiswa dan sekarang sisa menjadi 27 mahasiswa. Dan pada tahun 2020 ini alhamdulillah Fakultas Hukum mendapatkan 81 mahasiswa. 50 mahasiswa reguler pagi, kelas pagi, dan 32 mahasiswa kelas malam. Untuk mahasiswa kelas malam, wali kelasnya adalah saya. Kemudian untuk mahasiswa pagi, wali kelasnya adalah Pak Yogi ini. Di sini saya sebagai dekan diangkat, disahkan oleh rektor sejak tanggal 31 Agustus. Jadi baru 1 bulan ini saya menjabat sebagai dekan. Saya berharap kepada kalian semua, mahasiswa baru Fakultas Hukum, dengan banyaknya mahasiswa Fakultas Hukum ini, kalian lebih banyak mengukur prestasi ke depannya. Saya memberikan banyak jalan peluang untuk kalian untuk berprestasi dan membanggakan Fakultas Hukum ke depannya. Terutama mahasiswa yang dapat beasiswa KIP, saya harapkan bersungguh-sungguh dalam kuliah, karena kalian kuliah di Fakultas Hukum dibiayai oleh negara dan tanggung jawab besar diberikan kepada kalian. Mungkin pemaparan dari sejarah Fakultas Hukum dan sedikit dari cerita yang saya ceritakan tadi terkait dengan berdirinya Fakultas Hukum sampai sekarang ini. Dan Fakultas Hukum merupakan fakultas yang baru di di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami para dosen Fakultas Hukum serta sivitas akademik Fakultas Hukum berjanji kepada kalian untuk berusaha memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik untuk mahasiswa hukum ke depannya, agar kalian lebih berprestasi lagi dalam meniti karir kalian. Mungkin cukup sekian, tidak banyak yang saya berikan. Setelah ini saya berikan kepada Pak Indiantoro sebagai Kaprodi untuk memaparkan bagaimana cara-cara pemrograman untuk kurikulum atau akademik di Prodi Ilmu Hukum. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada kegiatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan Mas Tamaru di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya adalah Fakultas Hukum dengan tidak ada satu halangan apapun.
Berikutnya kami selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada kalian semua yang telah bergabung di Fakultas Hukum. Ya, ini satu kegiatan yang pertama kali, habis ini nantinya akan diikuti kegiatan perkuliahan. Tentunya kegiatan perkuliahan akan diawali dengan satu pemrograman. Pemrograman itu kemarin sudah program bahwa Anda kurang lebih mendapatkan 19 SKS, iya Pak, 19 SKS. Ini merupakan satu tolok ukur. Kalian diberikan perkuliahan untuk mengambil 19 SKS, itu nanti, ini Anda mampu enggak? Kalau Anda mampu diberi 19 SKS, artinya tiap SKS itu gini, tiap mata kuliah itu diberi bobot SKS. Contoh misalkan Pancasila diberi bobot 2, bahasa Inggris 2, ilmu hukum 3 SKS maksudnya. Nah itu di total itu ada 19 SKS, jadi terdiri dari beberapa mata kuliah. Nah kalau sudah seperti itu, di semester pertama ini Anda diuji, mampu enggak menyelesaikan mata kuliah yang diberikan pada saudara. Kalau kalian itu mampu menghabiskan 19 SKS dengan nilai bagus, maka semester berikutnya nanti ya, Anda akan mendapatkan 24 SKS. Jadi ada tambahan 5 SKS, ini bisa terdiri dari 2 mata kuliah. Itu Anda sudah sudah menghabiskan di semester 1, maka Anda masuk semester 2, itu kalau nilai Anda bagus, maka pelajaran di semester 2 mata kuliah itu Anda bisa mengambil di semester 4. Jadi semester 2 Anda ambil ya 19 lagi, masih sisa ada 5 SKS, 2 mata kuliah. Anda boleh mengambil di semester 4 ya. Jadi Anda bisa kuliah dengan kakak tingkat Anda. Jadi tidak mesti harus kuliah bersama teman-teman satu angkatan, enggak. Tetapi Anda bisa nanti semester 2 itu kuliahnya juga semester 2 dan semester 4. Itu bisa, kalau nilainya bagus. Sebaliknya, kalau kalian itu diberikan 19 tetapi hanya mampu menyelesaikan lulus itu katakan 15 SKS, berarti Anda tidak mampu menyerap ilmu itu. Maka pada program berikutnya Anda tidak boleh menempuh mata kuliah 9 SKS, tidak boleh, tapi hanya mungkin 15 SKS. Nah ini adalah sistem SKS sangat berbeda sekali dengan ketika saudara masih SMA. Kalau masih SMA, ya sudah Anda diberi mata pelajaran ini, ya Anda ikuti. Nah, mampu tidak mau ketika naik, ya sudah nanti akan naik ke kelas 2 dan kelas 3 seperti itu. Tapi kalau di perguruan tinggi di Unmu Ponorogo tidak begitu. Jadi memakai sistem SKS, Anda lebih pintar dari yang lainnya, Anda bisa menyelesaikan program S1-nya lebih cepat. Tetapi kalau Anda itu tidak rajin, tidak pintar gitu ya, terus kuliah itu nyantai saja, maka Anda bisa 5-6 tahun. Ada Pak, ada ini. Ada. Jadi mahasiswa yang sudah menjelang 5 tahun belum lulus. Karena apa? Karena nilainya jelek-jelek. Karena nilai jelek, ya itu seperti itu. Nah ini mumpung masih awal sekali, saya sampaikan kepada kalian semua, karena sistem pendidikan di Unmu itu sudah sangat berbeda dengan di SMA. Saudara masuk kuliah itu dengan santai dalam arti tidak menyalahi aturan, misalkan ya kuliah di Unmu itu harus istilahnya berpakaian rapi. Rapi itu tidak mesti harus pakai lengan panjang begini, enggak. Artinya apa? Anda boleh
pakai pakaian yang modis boleh, tapi ya tentunya harus ada batas-batas etika berpakaian yang ada di Unmu gitu. Jadi ini seperti itu. Jadi saya harapkan nanti kalian bersama kita ini, nah, ini hanya sementara aja. Ini ada 4, masih ada dosen-dosen yang lain dan hampir semuanya dosen di Unmu itu bergelar doktor, hampir semuanya. Kalau belum doktor, setidaknya kandidat doktor. Ini yang ada di Unmu. Jadi Anda nanti di Unmu tidak diajar oleh dosen yang berkualifikasi S1, tidak ada. Tidak ada, semuanya minimal 2. Dan hampir semuanya dari dosen di Fakultas Hukum itu bergelar doktor. Ini sekilas, sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Dan saya harapkan Anda nanti akan kerasan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya di Fakultas Hukum. Sekian dari saya, nanti bisa disambung kalau memang ada disediakan oleh panitia untuk tanya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak In atas penjelasannya. Sedikit saya tambahi kepada mahasiswa. Kemarin banyak mahasiswa yang melakukan pemrograman tetapi salah mencentang. Jadi tidak dicentang langsung di oke. Nah akhirnya fakultas yang bingung, fakultas yang memprogramkan. Ya. Untuk kedepannya lagi, jika kalian melakukan pemrograman masuk di SIMTIK, mata kuliah itu harus dicentangi satu-satu. Dicentangi setelah itu di oke. Jadi jangan langsung di oke, harus dicentang dulu. Setelah itu nanti diverifikasi oleh dosen wali kalian ini, Pak Yogi. Itu saya tambahkan. Nah kemarin banyak mahasiswa yang minta informasi dari saya, manggil Kak Ferry gitu ya. Kak Ferry di sini, halo, saya loh. Di sini bukan Kak Ferry tapi Bapak Ferry ya. Oke. Baik, selanjutnya acara selanjutnya kita tayangkan video profil dari Fakultas Hukum. Mungkin Mas Safa bisa langsung menayangkan. Terima kasih. Di bidangnya, saya juga mendapatkan pengetahuan tentang hukum pidana, perdata, dan tata negara. Selain itu, saya juga diajarkan Perkenalkan, nama saya Fadia Rija Amanda, saya mahasiswi semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di Fakultas Hukum, saya banyak mendapatkan pengalaman berharga bersama dengan dosen yang kompeten di bidangnya. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang hukum pidana, perdata, dan tata negara. Selain itu, saya juga diajarkan bagaimana cara praktek hukum melalui peradilan semu serta LKBH yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bagi adik-adikku yang masih duduk di bangku SMA dan SMK, mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bye-bye! Kalian lagi ngapain sih? Ini bro, lagi mainin medsos. Gosipnya seru banget nih. Mau share deh biar ikutan viral. Oh gitu. Awas lo, hati-hati. Media sosial itu perlu sharing sebelum share. Ingat lo ya, ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang kejahatan dunia maya. Tuntutan hukumannya cukup berat, bisa pidana penjara ataupun denda miliaran rupiah. Jika kalian ingin mengetahui seputaran hukum dunia maya, gabung saja di Fakultas Hukum UMPO. Di situ diajarkan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, termasuk hukum yang berkaitan dengan dunia maya. Ubi Societas Idius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bagi adik-adikku yang ingin belajar ilmu hukum, mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan cara klik spmb.umpo.ac.id.
Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan prodi yang berkembang dan mewujudkan keilmuan yang berbasis pada ilmu hukum yang ada di masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai Islami. Program studi ilmu hukum memiliki fasilitas laboratorium terpusat, antara lain adalah Laboratorium Peradilan Semu, fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, perpustakaan yang menunjang mahasiswa dalam mendapatkan referensi ilmu hukum, dan pengelolaan sistem informasi untuk mendapatkan layanan akademik secara digital. Saya Alfalahu Indiantoro, Kaprodi Ilmu Hukum. Dengan ini saya ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Fakultas Hukum dibina oleh dosen-dosen yang bergelar S3 dan didukung oleh Lab Peradilan Semu dan LKBH, sehingga kalau sudah selesai mendapatkan satu teori dari dosen-dosen tadi, nanti langsung praktek kepada peradilan semu yang dibimbing oleh para praktisi, yaitu pengacara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo memiliki sarana dan prasarana penunjang yang terdiri dari ruang dekan, ruang kaprodi, ruang dosen, serta ruang tata usaha yang memadai. Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, kegiatan yang dilakukan Fakultas Hukum melalui pendidikan penelitian yang sudah terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional, serta pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum juga memiliki lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berfungsi membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Untuk menunjang kreativitas mahasiswa, tersedia fasilitas umum dan unit kegiatan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa program studi ilmu hukum juga dibekali pengetahuan al-Islam dan kemuhammadiyahan melalui program pesantren mahasiswa Al-Manat. Fakultas Hukum UMPO mencetak cendekia Islami. Itulah tadi tayangan dari video profil Fakultas Hukum. Kemudian untuk mahasiswa baru yang ingin melakukan pertanyaan bisa langsung chat aja, nanti kita baca dari monitor chatnya, pertanyaannya mungkin kepada Kaprodi, mungkin kepada saya, kepada dekan, atau kepada dosen-dosen ini, atau kepada orang apa. Dan acara selanjutnya dari kami Fakultas Hukum, kita perkenalkan dulu. Ini ada dari Ormawa, organisasi mahasiswa, yaitu Ketua BEM Fakultas Hukum dan wakilnya. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon maba Fakultas Hukum. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Andrian Syah, Gubernur BEM Fakultas Hukum periode 2019-2020, dan ini wakil saya. Nama saya Preti Desya Saputri, mahasiswi semester 5. Saya sebagai wakil Gubernur BEM tahun 2019 tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Ormawa di Fakultas Hukum. Nah, di Ormawa Fakultas Hukum ada Ormawa atau organisasi mahasiswa yang disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum? Yaitu badan yang menaungi di lingkup fakultas, yang berlingkup di fakultas atau menampung aspirasi di Fakultas Hukum. Nah, ada juga yang di atasnya itu yang menaungi lingkup universitas, yaitu ada juga BEMU. Nah, di bawahnya fakultas itu ada juga HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama wakil saya apa itu kegiatan Ormawa kami. Ya, silakan. Kegiatan BEM itu di awal ada LKMM. Terus kayak kegiatan sosial kemasyarakatan, terus sosialisasi gitu, bakti sosial. Nah, di sini saya setelah dijelaskan sama wakil saya akan menjelaskan tentang sedikit divisi-divisi
yang ada di ormawa kami, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu ada 5. Yang pertama itu PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang kedua Advokesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa. Yang ketiga Infokom. Yang keempat yaitu divisi kajian dan aksi strategi. Yang kelima sendiri itu yaitu salah satunya Infokom. Nah, yang pertama PSDM itu ada menaungi sumber daya mahasiswa, yaitu kita mengupgrade, ada kegiatan upgrading LKMM, yaitu mengupgrade manajerial leadership. Nah, manajerial sendiri yaitu ada kegiatan LKMM, yaitu ada tingkatannya LKMM PD pradasar, TD tingkat dasar, TM tingkat menengah. Nah, yang kedua yaitu Advokesma, advokasi kesejahteraan masyarakat, mahasiswa, maaf. Nah, di sini Advokesma ada program kerja yaitu namanya Forum Aspirasi. Nah, Advokesma menampung aspirasi-aspirasi di tingkat Fakultas Hukum. Nah, nanti kita bawa ke dekan, yaitu aspirasi teman-teman yang dari Fakultas Hukum nanti. Nah, yang ketiga ada itu Infokom. Nah, Infokom itu adalah yang menindaklanjuti di media sosial. Nah, kita mencari informasi dari BEM lainnya agar kita mempunyai komunikasi. Nah, semua kegiatan yang ada di kegiatan BEM EVA yaitu di upload di media sosial, yaitu di Infokom. Ada di IG, di Gmail. Nah, IG-nya bisa dicek di @bemeva.umpo untuk kegiatannya. Nah, yang keempat ada sosial masyarakat, divisi Sosma itu sosial kemasyarakatan. Nah, itu kegiatannya seperti bakti sosial, terus sosialisasi gitu. Nah, ada divisi lagi di kajian aksi strategi. Nah, divisi aksi kajian strategi itu kita meneliti apa isu-isu yang terdekat terdekatnya paling di Ponorogo lah. Nah, kita teliti dan kita jadikan bahan diskusi di Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkup internal kita, di organisasi kita. Nah, bisa juga kita mengajak teman-teman buat diskusi hukum juga nantinya. Nah, setelah itu ada juga seminar nasional. Nah, seminar nasional itu di tahun lalu dan sekarang masih belum ada karena terkendala COVID. Ya. Nah, setelah itu ada lab peradilan semu. Nah, lab peradilan semu itu sarana prasarana kita untuk berpraktisi di acara, atau bisa teman-teman lihat kalau di TV di pengadilan. Nah, ada hakim, ada pengacara, ada jaksa, ada saksi, ada terdakwa. Nah, kita belajar di situ bagaimana kita beracara. Nah, pastinya ada dosen-dosen yang memang ahli dalam praktisi seperti itu. Yang selanjutnya kita juga memiliki LKBH. LKBH yaitu Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, di mana di situ kita bisa menyalurkan kayak misal bantuan, kalau ada permasalahan apapun kita bisa minta bantuan ke situ. Itu dibuat untuk masyarakat umum dan itu gratis. Nanti teman-teman kalau ada masalah atau masalah sama pacar bisa konsultasi ke LKBH. Nah, selanjutnya jika teman-teman nanti ingin bergabung di BEM Fakultas Hukum, mungkin di periode selanjutnya, karena saya di sini di periode 2019-2020. Nah, bentar lagi akan lengser. Nah, untuk infonya nanti untuk info untuk pencalonan atau pendaftaran untuk Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 nanti akan di-share lagi lebih lanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre, Presiden BEM Fakultas Hukum dan wakilnya. Sekarang saya mau interaktif dengan mahasiswa baru. Mungkin ada pertanyaan untuk Kaprodi, untuk dekan, untuk para dosen atau untuk BEM.
Bisa mengajukan pertamanya. Bisa open mic di laptop. Di laptopnya bisa open mic. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan sesat di jalan nanti. Mahasiswa baru, ada pertanyaan, open mic dari laptopnya yang di rumah. Halo, cek. Zakia. Zakia. Halo Zakia, boleh mengajukan pertanyaan, monggo. Zakia. Nggak ada pertanyaan, Pak. Siapa? Ira. Ira bisa mengajukan pertanyaan? Mungkin kepada Bapak Kaprodi kita, atau kepada dosen-dosen kita, atau kepada Ormawa? Sementara belum ada, cuman tadi pas Halo, open mic, mic-nya di open. Unmute. Ira. Sementara belum ada, Pak. Cuman tadi pas waktu Suaranya profil dengar, itu belum ada. Cek. Suaranya masalah Mas. Coba silahkan Ira, silahkan. Belum malahan. Iya, Ira ada pertanyaan untuk Bapak Kaprodi atau untuk Bapak-bapak dosen atau untuk BEM, untuk dari Fakultas Hukum? Untuk BEM, Pak. Iya, untuk BEM, iya. Monggo. Iya, tadi kan suaranya kurang jelas karena kakaknya yang Kak Ardiansyah itu ngomongnya terlalu cepat. Jadi banyak sekali yang terlewatkan Kak tadi, maaf ya. Udah Pak, gitu aja. Itu tadi kan kegiatannya itu kakaknya ngomongnya terlalu cepat, jadi kita bingung. Di sini juga suaranya kan agak susah gitu. Tadi untuk kegiatannya apa saja ya Kak? Mohon maaf, bisa diulangi lagi. Oh, kegiatannya. Nah, kegiatannya tuh ada 5 divisi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Yang pertama, PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, yaitu kegiatannya upgrading ataupun LKMM. LKMM itu disingkat latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Ada 3 tingkatan LKMM di Univ Muhammadiyah Ponorogo, yaitu LKMM PD, LKMM TD, dan LKMM TM. Nah, yang kedua yaitu kegiatan dari Infocom. Infocom itu mengupload setiap kegiatan yang ada di Fakultas Hukum atau informasi-informasi di Fakultas Hukum atau di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum di media sosialnya. Nah, yang ketiga sosial masyarakat. Nah, sosial masyarakat itu ada kegiatan yaitu sosialisasi hukum. Ya, kita itu
masuk ke desa. Kita sosialisasi ke desa. Sosialisasinya pastinya itu sosialisasi tentang hukum. Biasanya terkait pemilu, pilkada ataupun itu. Nah, yang keempat ada namanya divisi kajian dan aksi strategis. Kegiatannya yaitu diskusi internal, yaitu mengkaji isu-isu yang ada di lingkupnya, ya masih di Ponorogo lah, biar mudah saja. Nah, ya setelah itu dikaji, kita bikin diskusi di Fakultas Hukum atau di BEM sendiri. Nah, yang kelima ada advokesma. Advokesma itu menaungi tentang aspirasi. Nah, kegiatannya lebih masuk ke forum aspirasi. Jadi kita mengumpulkan teman-teman untuk menyumbangkan aspirasinya tentang Fakultas Hukum atau tentang Badan Eksekutif Mahasiswa agar lebih baik lagi. Sudah, terima kasih. Mungkin bisa Terima saya kasih, tambahkan Kak. sebentar, saya tambahkan. Jadi begini, di Fakultas Hukum itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa dan itu dipilih setiap 1 tahun sekali. Nah, ini kebetulan Mas Andre ini mau pergantian nanti dipilih penggantinya. Dan siapa anggota-anggota dari BEM itu, BEM Fakultas Hukum itu, anggota-anggotanya adalah ya adik-adik kelasnya seperti maba semester 1 ini kalau mau ikut menjadi anggota BEM Fakultas Hukum, monggo dipersilahkan, diperbolehkan. Tetapi harus mematuhi aturan yang ada yang diberikan oleh Fakultas Hukum. Jadi kegiatan itu memang oleh universitas memang ada anggarannya. Jadi anak-anak melakukan kegiatan BEM itu bukan melakukan kegiatan dengan berjalan sendiri, tapi diberikan anggaran oleh universitas. Dan anggaran itu diajukan ke universitas untuk dicairkan dan sebagai penunjang acara kegiatan mahasiswa BEM itu sendiri. Anggota BEM dibatasi berapa, Andre? 25-an. Jadi 25 mahasiswa, tidak mungkin mahasiswa Fakultas Hukum ini semua ikut anggota BEM. Tetapi ada screening nanti dari kakak kelas kalian bagaimana syaratnya menjadi anggota BEM, terus syaratnya menjadi ketua, syaratnya menjadi wakil dan lain sebagainya. Terus apa keuntungannya ikut Badan Eksekutif Mahasiswa ini? Satu, dapat sertifikat, yang kedua dapat pengalaman, terus yang ketiga dapat pengembangan diri kalian. Pengembangan diri sebagai anggota organisasi mahasiswa yaitu BEM. Pembimbingnya BEM untuk saat ini saya yang pegang, yaitu dekan sendiri, dan nanti koordinasi ketua BEM dan anggota BEM Fakultas Hukum nanti saya yang briefing, saya yang bantu mereka untuk maju ke depan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, mahasiswa. Saya sebut namanya. Bertanya. Ya, siapa yang namanya? Siapa? Mas Monitor. Eliana, ya. Bertanya ke BEM. BEM. Ya, monggo silakan. Izin bertanya, untuk mengenai tingkatan-tingkatan BEM itu seperti apa? Kan ini kan sudah ada kayak tingkatan BEM untuk Fakultas Hukum lah, itu nanti di atasnya masih ada tingkatan BEM untuk keseluruhan universitas gitu. Oh iya, namanya BEM universitas. Jadi ada tingkatannya di eksekutif tuh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, itu menaungi aspirasi di seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk di legislatifnya ada DPM, itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Biar lebih mudah saja, DPM itu bisa diartikan sebagai DPR lah, legislatifnya. Ya. Untuk di tingkat bawahnya itu ada BEM Fakultas. Di tingkat fakultas, ya fakultas berarti saya, BEM Fakultas. Kalau di BEMU disebutnya presiden, di fakultas disebutnya gubernur. Nah, di bawahnya lagi ada lagi, yaitu HMJ. Kalau di Fakultas Hukum tuh langsung ke BEM Fakultas Hukum karena nggak ada jurusan prodi yang lain, cuman ilmu hukum. Nah, tapi di fakultas yang lain ada. Kalau di HMJ itu disebutnya bupati. Kurang jelas? Iya, sudah Kak, sudah sangat jelas. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang lain bertanya? Belum.
Sudah cukup? Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau gitu saya rangkum aja acaranya ini. Setelah itu kita berikan kepada Pak Ucu untuk membacakan doa. Sebelum kita kuliah kita berdoa dulu agar kedepannya nanti menjadi lebih baik. Saya resume materi kita hari ini. Ya, jadi Fakultas Hukum kita itu kita memiliki 7 dosen. 7 dosen, ke-6 dosen kita adalah laki-laki, 1 dosen kita adalah ibu-ibu. Hari ini berhalangan hadir karena sakit. Ada 1 lagi Pak Aris Wisnandar SHMH ya berhalangan juga sakit. Nah, kemudian kita memiliki 1 prodi hanya ilmu hukum. Fakultas Hukum hanya memiliki 1 prodi yaitu ilmu hukum yang diketuai oleh Pak Alfalaju Indiantoro sebagai kaprodinya Fakultas Hukum. Jadi anak-anak kalau urusan akademik di Fakultas Hukum, urusan pemrograman, urusan kurikulum nanti datanya ke Pak Alfalaju Indiantoro atau biasa disebut dengan sebutan Pak In ini di sini. Untuk Ormawa saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kemudian sekarang saya serahkan kepada Pak Ocu untuk sedikit pencerahan dari Pak Ocu dan penutup sebagai doa. Untuk tempat dan waktunya kami persilahkan. Monggo Pak Ocu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang ngantuk itu saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khola wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala Muhammad wa alihi washabihi wa malah amma ba'du. Adik-adik mahasiswa baru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pertama kali kita ketemu walaupun lewat dunia lain. Maksudnya dunia maya begitu. Dan insya Allah kalau diizinkan kita bisa ketemu di kelas insya Allah dengan harapan supaya corona itu bisa segera pergi dari bumi Indonesia, insya Allah seperti itu. Tentunya kita bersyukur sekali walaupun dengan lewat online kita bisa berwajah, tidak menghalangi kita untuk selalu berkomunikasi. Yang kedua, sholawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah jika kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik maba masih semangat ya? Halo, masih semangat ya? Insya Allah masih semangat ya. Sebenarnya tugas saya hanya berdoa. Jadi biasanya itu ndonga itu yang terakhir itu. Dengan harapan semua yang kita laksanakan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Tapi tadi saya suruh mengisi. Saya juga bingung juga itu mau ngisi apa itu ya. Karena saya itu dosen hukum ya. Kalau mau ngisi tentang hukum ya belum waktunya karena harus di kelas gitu ya. Tapi tidak ada masalah, saya akan mencoba memberikan beberapa hal yang terkait tentang bagaimana supaya kalian ini menjadi orang yang sukses dalam belajar. Tentunya saya akan mengawali dengan 2 pertanyaan yang barangkali nanti kalian jawab. Gitu.
Pertama adalah, pertanyaannya adalah, kalian ini daftar ke umuh, kemudian mengambil jurusan hukum. Tentunya dengan segala pertimbangan, tidak asal-asalan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kalian mengenali diri kalian sendiri? Coba dicatat, sudahkah kalian mengenali dirinya sendiri? Tentunya yang bisa menjawab adalah diri kalian masing-masing. Yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang kamu cari sehingga kamu harus di Unmu milih Fakultas Hukum? Dua pertanyaan itu. Sebelum menjawab itu tentunya saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Contoh misalkan, ketika kita akan ke supermarket misalkan, tentunya orang ke supermarket itu sudah tahu bahwa saya harus ke supermarket, tentunya saya ada tujuan, ada bekal yang harus saya bawa. Setidaknya tahu kemampuannya dan sebagainya. Itu setidaknya untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Nah, begitu juga di Unmu, tentunya dengan dua pertanyaan itu kalian harus bisa menjawab sesuai dengan persepsi kalian masing-masing. Memang mengenali diri itu tidak mudah, butuh perenungan. Kalau bahasa kerennya sekarang kontemplasi. Nah, untuk itu makanya nanti tolong itu dijawab, gitu ya. Sebelum menjawab, saya juga ingin, ini bisa langsung interaktif enggak? Bisa? Bisa. Monggo saya tawarkan, kira-kira mau dijawab langsung atau bagaimana? Saya kasih kesempatan, silakan adik-adik yang mau memberikan jawaban silakan. Sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ini awal kita ketemu. Ya. Sebelum kenal lebih dalam tentang dosanya, kalian harus kenal dulu dengan diri kalian. Dengan ilustrasi tadi. Saya itu siapa toh? Orang akan menjawab barangkali kalau kata siapa selalu mengatakan bahwa nama saya adalah ini dan itu. Alamat saya, itu maksudnya bukan di situ. Kalau itu saya sudah bisa lihat dari data. Tidaknya mengenal diri kalian. Nah, monggo dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Kira-kira kalian sudah kenal belum dengan diri kalian sendiri? Sehingga memutuskan, wah saya harus seperti ini, saya harus di sini dan sebagainya. Monggo silakan kita interaktif saja, santai saja, supaya kita lebih kenal, lebih dekat. Gitu ya? Silakan waktunya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tahu. Sore bareng malah Ada masalah? Satu orang aja, silakan. Monggo. Setidaknya saya tahu kalian tuh sudah mengenali dirinya sendiri. Setidaknya tahu kalian tuh punya tujuan apa dan sebagainya. Silakan. Monggo. Wah ini ya ini Pak Yai nih pakai songkok nih. Ya. Halo. Bagaimana yang pakai songkok? Ini Mas siapa ini? Halo. Mas Muhammad silakan. Halo. Ya Pak. Halo. Halo, siap. Siap. Halo, Mas Muhammad silahkan. Sudah paham dengan pertanyaan tadi ya? Halo? Dua Pak, dua. Kurang jelas, baik. Saya akan ulangi pertanyaannya. Ya. Ketika kalian memutuskan untuk kuliah di Unmu, kemudian kalian memutuskan pula untuk mengambil jurusan hukum. Ya. Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri? Itu satu. Yang kedua,
Apa yang kalian cari ketika kamu harus kuliah di hukum? Kira-kira jawabannya bagaimana? Silahkan. Santai saja. Halo, Mas Ahmad. Halo. Ye, siap. Silahkan. Saya ingin mengenal lebih dalam tentang ilmu hukum, gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin sangat tertarik dengan pelajaran ilmu hukum ini supaya saya lebih bisa tahu mendalam tentang seperti apa sih hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Gitu. Yang pertanyaan pertama sudah belum? Sudahkah Anda mengenali diri kalian itu, Mas? Ya, sehingga harus menjatuhkan pilihannya ke sana, gitu. Mungkin untuk saat ini sih belum apa ya? Belum ya. Jadi belum mengenal dirinya sendiri ya. Wah. Iya, iya, iya. Jadi umurnya sudah berapa? Hah? Umur sudah berapa? 22, Pak. 22 tahun. Tapi belum mengenal dirinya sendiri. Wah, bahaya nanti. Kalau dengan anaknya orang lain sudah kenal ya? Iya. Begini, saya sebenarnya ingin mengajak berpikir ketika kita memutuskan sesuatu. Saya tadi sudah memberikan sebuah ilustrasi. Kalau kita itu ingin pergi ke supermarket atau di mall, tentunya kita sudah mengukur diri kita, kemampuan kita, kemudian apa yang kita akan beli di sana, lalu untuk apa dan sebagainya. Itu maksudnya di situ. Artinya kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa pertanyaan saya itu lebih kepada bukan saya ingin mengetahui nama saja, ya, tapi mengetahui sesuatu yang tidak kelihatan sehingga kalian memutuskan untuk mengambil jurusan hukum. Kenapa tidak jurusan yang lain? Nah, gitu loh maksud saya itu. Nah, itu. Oke lah, enggak apa-apa. Setidaknya saya tahu bagaimana pendapat kalian, utamanya yang kedua. Pak, saya ingin memperdalam tentang masalah hukum, ya. Masalah hukum itu. Itu tidak salah, ya. Memang tujuan belajar supaya kalian mengetahui tentang hukum lebih dalam. Sedikit saya ingin memberikan tip cara mengenal bagaimana diri saya ini, atau setidaknya saya akan bicara tip yang lebih mudah dipahami, karena kalau bicara ke dalam tentang jiwa itu memang susah, tidak semua orang bisa memahami ya. Tapi saya akan memberikan gambaran secara umum saja. Kalau orang ditanya siapa dirimu, dia akan menjawab nama, alamat dan sebagainya. Tapi saya lebih kepada jawaban bahwa kita menyadari bahwa manusia itu, ya, manusia itu ternyata ada dua unsur yang harus diketahui oleh yang punya. Siapa itu? Kita sendiri. Secara jasmani kita ini ya namanya ini dan sebagainya, fisik ini. Tapi ternyata unsurnya tidak hanya satu, ada dua. Ya, ada jasmani, ada rohani. Sebenarnya kalau arahnya kepada pendidikan, maka lebih kepada rohani yang itu yang akan dibina, yang akan dibimbing, yang akan digembleng itu adalah rohani. Nah, makanya saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Sudahkah Anda adik-adik mengenali dirinya masing-masing? Nah, itu ya, itu. Nanti lebih dalam di kelas saya akan bicara tentang itu untuk mendasari supaya kalian tidak salah arah. Yang kedua adalah pertanyaan apa yang kamu cari? Nah, tadi sudah dijawab walaupun belum sempurna ya. Saya ingin mengetahui ilmu hukum, memperdalam lebih lanjut dan sebagainya. Oke, tidak ada masalah. Adik-adik mahasiswa baru, saya yakin kalian ini tidak serta-merta memutuskan untuk kuliah. Tidak serta-merta memutuskan bahwa saya harus kuliah di Unmu. Tidak serta-merta saya harus memutuskan bahwa saya harus di Fakultas Hukum.
Tentunya dengan pertimbangan yang sangat dalam. Yang pada endingnya adalah bagaimana saya belajar bisa sukses. Betul ya? Betul? Ingin sukses? Atau sekedar saja? Ada yang tidak ingin sukses? Halo? Ada yang tidak ingin sukses? Tidak ada ya, alhamdulillah. Cuma ternyata orang yang ingin sukses dalam pendidikan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah, kembali kepada mengenali diri kita sendiri tadi. Pertama adalah kalau kalian ingin belajar di Fakultas Hukum, niatnya harus benar. Ya. Niatnya harus benar. Tidak cukup benar tapi harus ikhlas. Kita yakini ilmu itu akan masuk ke dalam jiwa kita ini kalau ada keikhlasan. Lebih dalam lagi kalau kita rangkum begitu, bicara tentang niat ini ya, dalam dunia pendidikan maka harus diniatkan sebagai ibadah. Jadi nek belajar kui walaupun hukum itu sebenarnya satu, kita sedang belajar ilmu. Itu satu. Niatnya ibadah. Yang kedua, tentunya kuliah itu ternyata dituntut untuk cerdas. Ya. Bukan dalam pengertian IQ-nya tinggi, tidak. Ya. Jangan salah, ya. Orang IQ-nya tinggi ya itu kecerdasan. Tapi kecerdasan di sini lebih kepada bagaimana, karena ini kuliah, bukan tingkat SLTA lagi. Bukan SMP lagi. Tapi ini tingkat kuliah. Sehingga kecerdasan kalian itu dibutuhkan. Ya, saya ulangi, bukan kecerdasan dalam arti IQ ya, tinggi bukan. Tapi kecerdasan mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru, oleh dosen. Butuh kecerdasan. Cepat menangkap, mengerti apa yang disampaikan. Ini dibutuhkan. Dan saya yakin kalian punya itu. Sehingga kalian memutuskan saya harus kuliah. Kalau tidak tentunya tidak mungkin kalian akan kuliah. Males kuliah saya. Iya Pak ya. Neng omahnya nyantai main game online kan begitu. Nah, gak usah kuliah lah, sudahlah di rumah saja. Tapi karena memutuskan saya yakin kalian punya kecerdasan yang bisa ditempa. Kemudian yang kedua adalah setelah kita punya kecerdasan, ternyata menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya. Sabar artinya apa? Kuliah itu dituntut kesabaran. Artinya apa? Tidak gampang mengeluh. Tahan dengan segala ujian dalam bentuk tugas. Ya. Tugas. Karena kalau kita tidak punya kesabaran maka yang keluar adalah sebuah keluhan. Wow, didik tugas. Iki ora rampung, dosen liya selesai ini wadah ini lagi dan sebagainya. Ternyata menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kita singkat-singkat saja ya. Yang ketiga adalah semangat. Semangat itulah yang bisa menghantar kalian untuk menuju ke pintu kesuksesan. Semangat itulah yang bisa mengalahkan segala kemalasan.
Sehingga kalian selalu dalam kondisi yang fit, yang selalu semangat, yang selalu semangat. Sehingga tidak akan merasakan sebuah kelelahan. Akan senang dengan apa yang dihadapi, akan senang dengan apa yang diterima, akan senang dengan apa yang menjadi tugasnya. Tetap semangat. Nah, semangat ini harus terus dipompa, jangan sampai lemah. Karena ketika dalam kondisi yang lemah, jangan harap ya, kalian akan kepada pintu kesuksesan. Ini. Sudah berapa tadi? Sudah 3. Kemudian yang keempat adalah tentunya kalian juga harus punya yang namanya arah, atau yang namanya kalian butuh yang namanya arahan dari seorang guru atau dosen. Itu yang kalian butuhkan. Kenapa ini begitu penting? Tanpa arahan, ibarat berlayar tanpa peta, sehingga kalian akan diombang-ambingkan dengan namanya ombak. Inilah kedudukan dosen menjadi penting, sehingga kalian ya harus punya adab kepada dosen. Bagaimana caranya? Nah, tentunya pertama tumbuhkan rasa senang dulu kepada dosennya dalam arti positif. Senang dengan dosennya. Tapi ketika kita sudah tidak senang sama dosennya, diberikan materi yang sebaik apapun, saya yakin tidak akan pernah masuk. Karena kalian masuk sudah tidak senang. Aku gak seneng karo dosen kayak, masuk guyu gak barbaran itu pokoknya. Ya. Atau mungkin ya, padahal neng ngarepe mahasiswi banyak, sing diguyu sing dianu gitu. Ya. Aku gak seneng aku. Hati-hati, bibit ketidaksenangan membuat terhalangnya ilmu masuk. Gitu ya. Harus senang dulu, ciptakan rasa senang. Saya senang dengan dosen ini. Oh, saya senang. Dengan membuka diri senang dengan dosennya, maka insya Allah ilmu akan masuk kepada kita. Nah. Begitu juga nanti akan tumbuh bagaimana sikap bahwa dosen adalah seorang yang saya butuhkan ketika saya belajar. Saya akan harus bersikap tawadhu. Saya harus bersifat rendah diri karena masih statusnya sebagai mahasiswa. Harus bersikap menghormati bagaimana mahasiswa menghormati dosennya. Harus ditumbuhkan seperti itu. Sehingga ketika itu menjadi sikap kalian, maka insya Allah ilmu yang kalian terima akan masuk. Begitu sebaliknya ketika kita sudah tidak punya adab, tidak punya sopan santun, menganggap gurunya seperti teman biasa atau bahkan menganggap sama dengan kalian, maka jangan harap ilmu itu bisa masuk. Itu ya. Ini kelamaan Pak ini? Enggak Pak? Oh, iya, itu ya. Itu ya. Kayak itu tentang dosen ya. Sehingga seberat apapun tugas yang diberikan kepada dosen, insya Allah tidak akan terasa berat. Karena kalian senang. Justru akan rindu ketika dosen itu tidak ngajar. Karena senang. Beda dengan ketika kita tidak senang. Orang itu kalau tidak senang dongannya mesti elek. Iki jame sapa ya? Muga-muga dosen kae beralangan gak teko. Kan begitu ya. Iya pasti begitu. Alhamdulillah gak teko, iya. Tapi ketika kalian sudah senang, maka kalian akan rasa rindu kalian ketika dosen itu tidak hadir. Bahkan kalian akan menuntut supaya jam ngajarnya diganti. Ganti Pak, Dewi gak ngajar kok. Nah, ciptakan situasi seperti itu supaya ilmu bisa masuk. Itu ya, itulah saya katakan
perlunya kalian arahan dosen, ya, supaya kalian tidak kehilangan arah, supaya kalian tidak terombang-ambing oleh namanya kehidupan. Berikutnya adalah juga perlu kalian bekali diri kalian. Ternyata dalam dunia pendidikan, bukannya pendidikan, justru kalau kita beragama Islam, yang mempengaruhi kesusahan kita juga dengan siapa kita berteman. Konco kuwi ternyata mempengaruhi sekali dalam kita meraih sebuah kesuksesan. Mempengaruhi sekali. Bahkan Islam itu mengajarkan, ya, kita itu kalau mau berteman ya harus memilih. Memilih yang bagaimana? Ya, teman yang baik. Ukurannya seperti apa? Ibaratnya seperti ini. Kalau kita ini, ya, bertemannya dengan orang bakul minyak wangi, walaupun kita tidak memakai minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi. Tapi sebaliknya ketika kita berkumpul dengan orang tukang pandai besi, yang bergelut dengannya api, dengan asap dan sebagainya, walaupun kita tidak butuh produknya, maka kita ketika kita berteman dengan mereka, maka akan bau kita menjadi tidak enak. Itu sebuah ilustrasi. Artinya apa? Dalam berteman kalian harus memilih. Memilihnya bagaimana? Memilih yang selalu memberikan motivasi kepada kita. Memilih selalu yang berpikir positif. Memilih yang selalu mengajak diskusi tentang keilmuan. Sehingga waktunya tidak dihabiskan hanya di angkringan, kadang di kafe dan sebagainya. Ini menjadi penting. Ketika kalian salah milih temannya, bisa saja tugas yang diberikan dosen tidak dikerjakan karena asik berteman dengan orang-orang yang senangannya membuang-buang waktu. Nah ini ya, itu menjadi penting. Kemudian yang berikutnya adalah perlunya kita meraih sebuah kemuliaan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu luar biasa. Orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat oleh Allah derajatnya lebih tinggi dibanding amal yang lainnya. Luar biasa. Nah, bagaimana cara memahaminya? Meraih kemuliaan dengan meraih ilmu itu, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang dibekali oleh Allah akal pikiran. Lebih dalam lagi kalau kita belajar di dalam kita itu ternyata banyak nafsu, ada yang nafsu yang baik, ada yang tidak baik, ada yang nafsu setengah-setengah dan sebagainya. Artinya apa? Ketika diberi akal, ya, dalam hal menuntut ilmu, maka gunakanlah akal itu sebaik mungkin. Jangan sampai kemudian dalam menuntut ilmu kita menghalalkan segala cara untuk meraih sukses. Artinya apa? Hanya kemudian pada akhirnya yang penting oleh ijazah. Akalnya diputar piye carane aku nek ora ndek tugas dikerjakne wong liya. Garap skripsi ya digunakne wong liya misalkan. Itu apa? Artinya itu tidak menggunakan akal pikirannya. Saya katakan itu menghalalkan segala cara. Nah, tentunya kita tidak demikian, ya. Mulia, kita akan mulia, kita akan merasa terhormat ketika itu adalah buah karya sendiri. Jangan berpikir tentang baik tidaknya, tapi ini adalah sebuah karya yang memang dengan berdarah-darah kita bisa menyelesaikannya. Ini. Yang terakhir satu lagi Pak ya. Bagaimana kita memanage waktu dengan baik. Waktu ini menjadi penting sekali, segala sesuatu butuh waktu. Tidak ada yang tidak butuh waktu. Sehingga karena pentingnya waktu, maka sampai Al-Quran itu mengabadikan dalam surat Al-Asr itu. Wal asri. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Coba bayangkan, Allah saja bersumpah demi waktu. Artinya begitu penting, apa-apa butuh waktu.
kalian juga butuh waktu. Nah, artinya apa? Gunakan waktu sebaik-baik mungkin dalam menuntut ilmu. Karena umur kalian itu, ya, mumpung umurnya masih muda, gunakan waktu sebaik mungkin supaya apa? Apa yang menjadi target kalian sukses dalam belajar itu bisa terpenuhi, tidak molor. Tidak molor. Jangan sampai nanti fakultas hukum ada yang semester 12, waduh. Nah, itu artinya kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, ini. Makanya waktu harus diminit. Bagaimana caranya? Meminit waktu itu yang penting adalah dalam menuntut ilmu adalah bagaimana kita bisa mengikuti segala tahapan yang diberlakukan. Bagaimana kalian mengatur jam kuliah? Oh, ini masuknya jam 6. Hati-hati ya, saya itu ngajar jam 6.00. Ya. Kalau jam saya telat saja nanti sudah absen tidak berlaku. Ya. Ini sudah, walaupun online pun juga begitu. Saya akan tulis di grup WA itu, ya, absen sudah saya tutup jam sekian, maka absen berikutnya tidak berlaku. Itu saya. Ya. Artinya waktu menjadi kita hargai, begitu pentingnya naik jam 6.00 ya, harus jam 6.00. Adalah toleransi, tapi kalau terlalu berarti tidak toleransi. Bagaimana kalian memanage waktu, bagaimana saya harus menyediakan waktu untuk kuliah? Waduh. Iya. Bagaimana harus mengatur waktu kemudian mengerjakan tugas? Bagaimana waktu saya harus mengikuti tahapan, semester dan sebagainya. Kalau itu dilalui semuanya dengan baik, maka insya Allah ya, dengan niatan yang di atas tadi, ya, niat karena Allah, niat karena ibadah, maka kesuksesan akan kalian terima. Kesuksesan akan kalian raih. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Berikutnya akan ditutup dengan doa. Gitu ya, enggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Halo? Sudah cukup ya? Iya Pak, ada pertanyaan Pak. Ini mahasiswa yang hadir sudah cukup katanya, gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang terakhir. Pak, ada pertanyaan. Untuk berdoa dengan harapan mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Allah meridhoi apa yang menjadi keputusan adik-adik untuk kuliah di Fakultas Hukum, sehingga ilmu yang dipelajari betul-betul dapat bermanfaat dunia akhirat. Sebelum berdoa, malah kita istighfar 3 kali dulu. Kita mulai. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama tahmala 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu atas sedikit tausiahnya dan doanya tadi. Semoga menjadi bekal kalian ke depannya nanti lebih sukses. Saya sebagai dekan berharap kalian bisa menjaga etika, attitude sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan selalu patuhi aturan yang ada di Fakultas Hukum. Demikian serangkaian acara dari Fakultas Hukum, dari saya sendiri, dekan mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Hukum. Semoga kalian sukses ke depan dan acara saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Fadia Rija Amanda. Saya mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di Fakultas Hukum, saya banyak mendapatkan pengalaman berharga bersama dengan dosen yang kompeten di bidangnya. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang hukum pidana, perdata, dan tata negara. Selain itu, saya juga diajarkan bagaimana cara praktek hukum melalui peradilan semu serta LKBH yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bagi adik-adikku yang masih duduk di bangku SMA dan SMK, mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bye-bye! Itu tadi sedikit pemaparan dari Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, serta dosen-dosen Fakultas Hukum. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah stay sampai akhir acara Mas Tamaru tahun 2020. Sampai jumpa nanti di pembelajaran selanjutnya. Dan semoga wabah COVID-19 ini juga cepat membaik. Nanti kita bisa bertemu tatap muka di mata kuliah pembelajaran di selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi ngapain sih? Ini bro, lagi mainin medsos. Gosipnya seru banget nih. Mau share deh biar ikutan viral. Oh gitu. Awas lo, hati-hati. Media sosial itu perlu sharing sebelum share. Ingat lo ya, ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang kejahatan dunia maya. Tuntutan hukumannya cukup berat, bisa pidana penjara ataupun denda miliaran rupiah. Jika kalian ingin mengetahui seputaran hukum dunia maya, gabung saja di Fakultas Hukum UMPO. Di situ diajarkan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, termasuk hukum yang berkaitan dengan dunia maya. UBI Sosietas IDIU, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bagi adik-adikku yang ingin belajar ilmu hukum, mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan cara klik spmb.umpo.ac.id. Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan prodi yang berkembang dan mewujudkan keilmuan yang berbasis pada ilmu hukum yang ada di masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai Islami. Program studi ilmu hukum memiliki fasilitas laboratorium terpusat, antara lain adalah Laboratorium Peradilan Semu, fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, perpustakaan yang menunjang mahasiswa dalam mendapatkan referensi ilmu hukum, dan pengelolaan sistem informasi untuk mendapatkan layanan akademik secara digital. Saya Alfalahu Indiantoro, Kaprodi Ilmu Hukum. Dengan ini saya ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Fakultas Hukum dibina oleh dosen-dosen yang bergelar S3.
dan didukung oleh lab peradilan semu dan LKBH, sehingga kalau sudah selesai mendapatkan satu teori dari dosen-dosen tadi, nanti langsung praktek kepada peradilan semu yang dibimbing oleh para praktisi, yaitu pengacara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo memiliki sarana dan prasarana penunjang yang terdiri dari ruang dekan, ruang kaprodi, ruang dosen, serta ruang tata usaha yang memadai. Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, kegiatan yang dilakukan Fakultas Hukum melalui pendidikan penelitian yang sudah terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional, serta pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum juga memiliki lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berfungsi membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Untuk menunjang kreativitas mahasiswa, tersedia fasilitas umum dan unit kegiatan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa program studi ilmu hukum juga dibekali pengetahuan al-Islam dan kemuhammadiyahan melalui program pesantren mahasiswa Al-Manar. Fakultas Hukum Unpul mencetak cendekia Islami. Kak Ira.